Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum memulai pelajaran kali ini, Ibu minta ketua kelas bisa memimpin doa ya. Nah, selesai. Nah, gimana nih kabarnya sekarang? Pasti di rumah kan? Nah, karena ini masih pandemi, kan selalu jaga kesehatan, cuci tangan yang rajin, dan jangan lupa memakai masker. Nah, kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang pemanfaatan bakteri itu sendiri. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang klasifikasi Kindomonera, salah satunya adalah Eubacteria. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang pemanfaatan bakteri. Nah, kemarin kita juga sudah membahas sedikit demi sedikit tentang pemanfaatan bakteri. Masih ingat nggak salah satu pemanfaatan bakteri? Nah, contohnya itu yogurt yang kemarin ada gambarnya. Nah, yogurt ini adalah salah satu pemanfaatan bakteri. Nah, oke, kita masuk ke pelajaran kita kali ini mengenai peranan bakteri. Nah, di sini kalian tahu kan peranan bakteri pasti ada dua. Ada yang menguntungkan dan yang merugikan. Nah, pasti kalian tahulah tentang yang menguntungkan. Bentar, Ibu akan melihatkan PPT-nya. Nih, bakteri dalam kehidupan manusia. Jadi, di sini tujuan kita mempelajari bakteri itu, ya salah satunya bakteri itu berdampingan dengan kehidupan kita. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang peranan bakteri yang menguntungkan dulu. Yang menguntungkan. Nah, yang menguntungkan di sini dilihat ada pembuatan keju, yaitu bakteri Streptococcus rectus. Nah, ini nata de coco, ini adalah yogurt. Nah, selain di bidang makanan, biasanya bakteri yang menguntungkan itu bisa dalam rekayasa genetika, kemudian bidang pertanian, dan pensuburan tanah. Nah, yang merugikan. Nah, ini yang merugikan bisa menyebabkan racun di dalam tubuh kita. Bisa berasal dari makanan ataupun udara di sekitar kita. Nah, di sini ada racun makanan, terus penyebab diabetes, kemudian tumor pada tanaman. Nah, ini adalah bakteri-bakteri yang menyebabkan terjadinya racun. Ini adalah diabetes, dan ini adalah pada tanaman. Selain ini, biasanya pasti kalian tahu bahwa penyakit tipes itu juga disebabkan oleh bakteri. Ayo, masih ingat nggak bakteri yang menyebabkan penyakit tipes? Nah, itu bakteri Salmonella typhosa. Nah, Nah, ini Ibu akan memperlihatkan. Kalian bisa menemukan pemanfaatan bakteri yang lainnya, bisa selain ini dilihat di internet ataupun buku-buku. Nah, ini dalam bidang pangan itu tadi sudah ada mentega, keju, yogurt, sosis. Kemudian bidang kesehatan, ini penghasil antibiotik. Salah satu ini Bacillus sp, Streptomyces sp. Kemudian bahan vaksin untuk bayi.
Kemudian, nah ini adalah yang merugikan. Bisa dari makanan yang berjamur itu Bacillus subtilis. Kemudian buah daya sayur, busuk, daging juga, ikan, telur, dan air jeruk. Dan bisa membacanya sendiri, pasti anak-anak itu sudah pintar semua. Nah, ini penyakit tetanus. Ini disebabkan oleh Clostridium tetani. Nah, rentan terjadi pada luka yang terbuka. Nah, ini ada yang tadi peranan bakteri, ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif itu yang menguntungkan dalam bidang pengolahan pangan, pengendalian penyakit, membantu kesuburan tanah. Tadi Ibu sudah menjelaskan. Nah, kalau peran negatif itu biasanya mencemari bahan makanan. Jadi seperti apa ya? Masih ingat nggak yang mencemari bahan makanan? Nah, betul, buah dan sayur yang menjadi busuk. Nah, ini menyebabkan penyakit. Tadi sudah Ibu jelaskan seperti penyakit tetanus, penyakit tipes. Nah, ini dalam bidang pangan. Nah, bisa dilihat. Nah, minuman kaleng nih. Seperti nata de coco. Ini bidang pangan juga. Mungkin lebih apa namanya bakteri itu biasa ditemukan yang lebih menguntungkan itu biasanya di bidang panganan yang biasa kita lihat seperti pembuatan tempe dan lain-lain. Ini adalah roti. Tapi selain apa namanya menguntungkan aja ada yang merugikan, bisa mengakibatkan jamur. Ini bidang industri. Ini bisa dibaca ya teman-teman. Nah, ini pembuatan nata de coco. Di sini Ibu akan memfokuskan dalam pembuatan nata de coco. Nah, ini dalam bidang yang menguntungkan, dalam bidang pangan. Nah, ini proses pembuatan nata de coco. Bisa dilihat ya, dari air kelapa, kemudian disaring. Nah, ini dalam produksi asam asetat. Nah, asam juga. Nah, itu akan menampilkan video pembuatan nata de coco.
nggak bikin kolesterol naik kok. Sebaliknya, nata de coco memiliki kandungan serat yang tinggi, sehingga baik untuk pencernaan kita. Nata de coco juga banyak mengandung Jelas ya mineral yang teman-teman, baik ini untuk adalah tubuh kita proses loh. pembuatan nata de coco. Nata de coco yang kita gunakan adalah yang terbuat dari santan kelapa, karena memiliki warna yang lebih putih bersih dan juga tidak berbau. Sortir terlebih dahulu natanya ya. Pisahkan kotoran-kotoran yang melekat. Oh iya, pastikan nata harus selalu terkena air agar selalu lembab. Tidak boleh kering, karena nata akan menyusut seperti kertas dan tidak dapat diolah. Nah, iris lembaran nata pakai mesin agar sama rata tebalnya. Terus, letakkan nata pada alat pemotong. Set, set, set. Mesin langsung memotong nata dengan ukuran sama besar. Keren! Cuci potongan-potongan nata di bak besar ini. Dengan mengalirkan air dan gelembung udara, otomatis nata akan teraduk. Lumayan kan? Jadi nggak usah capek-capek ngaduk pakai tangan. Lanjut, rebus nata pada tabung besar ini sebanyak 2 kali. Selama 1,5 jam dalam suhu 98 derajat Celcius. Biar makin mantap, sirup aneka rasa juga dibuat di sini untuk tambahan di air nata de coconya nanti. Tabung besar ini adalah tabung pengaduk sekaligus pemasak. Masukkan air panas ke dalamnya sambil mencampur gula dan sari perasa selama 20 menit dengan suhu 85 derajat Celcius. Cek kualitas nata de coco dan juga sirupnya yuk. Caranya blender nata hingga hancur. Lalu cek aromanya dan tingkat keasamannya. Sedangkan sirupnya cukup cek tingkat keasamannya saja. Oke deh, saatnya proses pengemasan. Isi setiap kemasan dengan nata de coco. Tambahkan sirup secukupnya dan kemas. Agar bertahan lama, sari kelapa harus diawetkan. Tenang, pengawetannya dengan cara alami kok. Rendam kemasan sari kelapa pada bak besar berisi air panas ini dengan suhu 98 derajat Celcius selama 25 menit. Nah, selanjutnya rendam kemasan sari kelapa pada bak besar yang berisi air dingin untuk menghilangkan suhu panasnya. Karena tanpa pengawet buatan, sari kelapa ini mampu bertahan selama 1 tahun loh. Sebelum masuk ke dalam dus, kemasan sari kelapa harus melewati metal detektor untuk memastikan tidak ada logam atau sejenisnya di dalam kemasan. Oke deh, yang lolos langsung masuk kotak. Yuhu, sekarang tinggal bikin kue dengan sari. Nah, itu tadi adalah pembuatan nata de coco. Nah, sekarang Ibu minta coba kalian ulangi lagi apa yang kita bahas bareng-bareng di sini tentang peranan bakteri itu sendiri. Ada yang merugikan dan yang menguntungkan. Ayo, siapa nih yang mau menjelaskan apa sih pembelajaran kita kali ini tentang apa? Nah, betul sekali. Bahwa pembelajaran kali ini menjelaskan tentang peranan bakteri itu sendiri dari yang merugikan dan menguntungkan. Yang menguntungkan ada di bidang pangan, bidang kesehatan, pada kesuburan tanah seperti legum dan sebagainya. Kemudian yang merugikan bisa mengakibatkan penyakit, terus racun pada makanan. Kalian bisa mengakses berbagai peranan bakteri itu bisa di internet, bisa di buku apa namanya buku biologi yang udah Ibu bagi. Nah, sekarang Ibu minta
kalian mengerjakan LKPD. Nah, ini LKPD-nya yaitu perhatikan artikel berita mengenai kontroversi kandungan nata de coco di bawah. Buatlah sebuah esai bantahan dari artikel di bawah dengan menuliskan mengenai proses pembuatan nata de coco. Nah, untuk tugasnya Ibu minta bisa dikumpulkan di link yang Ibu akan share nanti di grup. Ini adalah berita tentang kandungan nata de coco. Ya, ntar Ibu minta kalian bisa mengumpulkan. Nah, ini membuat esai bantahan dari artikel di bawah ini tentang kandungan nata de coco yang mengandung plastik. Nah, kemudian kalian bisa menulis esai bantahan untuk kandungan nata de coco. Nah, untuk tugasnya bisa dikirim melalui link yang akan Ibu bagikan di grup WhatsApp. Nah, sudah ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini sudah cukup tentang peranan bakteri. Kemarin kita sudah mempelajari tentang klasifikasi kingdom Monera itu sendiri, yaitu Eubacteria dan Acebacteria. Nah, sekarang kita sudah sampai ke ujung, yaitu tentang peranan bakteri. Nah, untuk minggu depan mungkin Ibu bisa mengadakan ulangan harian untuk mengetes pada bab kingdom Monera itu sendiri. Nah, untuk presentasinya sudah Ibu share ya di grup WhatsApp, bisa diisi tentang kepuasan dalam pembelajaran ini. Nah, sudah ya. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.